Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum, bahwa pelaksanaan perkuliahan hukum pidana kita siap mulai. Sebagai umat yang beragama, tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan atas izin dan ridhonya serta hidayahnya, kita semua dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah dijadwalkan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak zamannya atau umatnya atau pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang, selalu memperbaiki akhlaknya, dan yang paling mulia, yang paling berbahagia jadi jamaahnya Rasulullah kelak di kemudian hari, memohon dan meminta syafaatnya. Tidak ada loh yang Nabi bisa memberikan syafaat atau kecuali Nabi Rasulullah. Makanya kita harus betul-betul apa yang menjadi teladan beliau, hukumnya wajib kita ikuti, kita teladani. Yang kedua, pesan saya nih, karena suasananya COVID juga tidak pernah mereda, ya, ditambah cuaca hujan, angin, berarti secara logika ini wabah, bakteri, virus, dan lain-lain mudah sekali ya untuk bersemayam di tubuh manusia. Coba apa nggak ngeri bahasanya itu? Untuk biar tidak bersemayam, apa? Imun harus kuat. Caranya bagaimana? Bukan hanya sekedar ngomong imun. Harus usahakan rekan-rekan berolahraga. Coba rekan-rekan lihat itu di profil saya. Tiada hari tanpa sepeda, tiada hari tanpa olahraga. Ya, itu. Jadi walaupun ibaratnya orang mungkin Pak Cato usianya sudah begini, tapi kelihatan selalu energik. Karena itu diupayakan. Segala suatu peristiwa itu harus diupayakan. Tidak hanya ngomong-ngomong tok, diusahakan maksimal ya. Yang kedua, ya, karena saya tidak pernah bosan, saya bukan ulama, bukan ustaz, tapi saya adalah seniormu, dosenmu, dan sesama agama Islam. Jangan pernah lalai dengan sholat. Bagi yang sudah tidak lalai, sholatlah tepat waktu, awal waktu. Dan bagi laki-laki, usahakan salat berjamaah. Bagi mahasiswi, di rumah harus bisa memberi contoh keluarganya. Ya, betapa bahagianya orang tuamu, saudaramu, ketika melihat dirimu menjadi anak-anak yang taat. Tuh ya. Yang ketiga, walaupun belajar ini tidak bentuk tatap muka, tolong usahakan dengan niat yang tulus dan ikhlas, ingin tahu bagaimana proses pembelajaran ini. Dengarkan narasi saya, baca PowerPoint-nya, padukan, dan analisa. Ya, jadi kesimpulannya, belajar jangan pernah elek-elekan. Perlu rekan-rekan pahami betul bahwa kalau Allah berkehendak ingin menjadikan kamu orang yang hebat, kamu orang yang akan diangkat derajatnya, yakinkan bahwa ilmu Allah adalah kun fayakun. Nah, itu harus yakin, kita orang Islam. Coba itu, pernah dengar nggak Ciptaning itu, aku bangga jadi anak PKI. Coba itu deh, padahal ngeri kan? Kenapa kamu tidak bilang aku bangga jadi orang Islam?
Ketika aku pintar, Allah akan mengangkat derajatku. Ya, karena ini berkaitan dengan penegakan hukum itu ya, harus yang berkaitannya tidak lepas dari moral yang bermartabat, moral yang punya nilai kemanusiaan dan ketuhanan ya. Yang paling terakhir, absen nanti baik field class maupun nasab harus ditandatangani. Baik, jadi saya akan lanjut tentang mata kuliahnya. Hukum pidana yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis pidana. Kalau jenis-jenis pidana ya, itu sama dengan hukuman menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sekarang pertanyaannya pernah saya jelaskan ya. Hukum pidana itu tidak pernah lepas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum di buku Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 3 buku. Yang pertama adalah ketentuan umum. Yang kedua adalah kejahatan. Kalau di dalam bentuk jenis-jenis kejahatan adalah conventional crime, kejahatan yang berskala bersifat tradisional. Yang buku ketiga adalah tentang pelanggaran. Nah, kan pernah saya ceritakan kan, bedanya apa kejahatan dengan pelanggaran? Saya tidak perlu mengulangi. Nah, kita berbicara tentang kejahatan, ya kan? Berarti suatu perbuatan, ya kan? Saya ulangi ini, pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatannya, ada norma hukum yang dilanggar, perbuatan itu berakibat kepada orang lain. Kalau dalam sistem pembuktian itu, kalau kita bicara TKP, locus delicti, ada 3 teori pembuktian. Ya. Di situ ada calon tersangkanya atau pelakunya. Di situ ada korban, orang yang akibat perbuatannya, dan di situ ada alat yang digunakan. Itu namanya teori pembuktian. Maka dari itu kalau kita kaitkan, ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Kecenderungan, ini tak jelasin nih ya. Nanti kalau slide-slide yang berikutnya ini, nanti rekan-rekan baca saja. Pada hakikatnya itu rohnya ini ada di sini aja. Makanya apa bedanya? Kok ada hukuman tambahan? Contoh misalnya ya, seorang anggota dewan, nih satu contoh aja lah, melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Di samping dia menjalani hukuman, bisa hukuman mati, bisa hukuman penjara, bisa hukuman kurungan, juga bisa didenda. Nah, sekarang hukuman tambahnya apa? Pencabutan beberapa hak tertentu. Artinya dia tidak boleh ikut berpolitik lagi, tidak boleh untuk secara otomatis berarti tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi bupati, gubernur, presiden, anggota DPR.
Itu namanya pencabutan hak-hak tertentu. Paham ya? Nah, sekarang hukuman mati. Hukuman mati itu, hukuman mati ya, setelah diponis oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap bahwa si A dijatuh hukuman mati, dia tidak bisa akan merubah nasibnya. Ya, kalau upaya-upaya hukum ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali, ada gerasi. Sepanjang itu semuanya ditolak, artinya pelaksanaan hukuman mati tetap akan dilaksanakan. Eksekusinya kapan dilaksanakan? Ya sesuai dengan pelaksanaan jaksa eksekutornya. Terus sekarang kita jelaskan lagi bagaimana metodenya. Di saat akan pelaksanaan hukuman mati, yang bersangkutan ditaruh dalam satu tempat, ya, berdiri tegak, mata ditutup, tangan ke belakang, satu tim penembak sniper. Nah ini rahasianya, dari satu regu ini hanya satu peluru yang ada dalam senjata itu. Jadi penembak sniper itu, anggota itu tidak tahu senjata mana yang harus ada isinya. Karena kalau tahu, pasti secara psikis dia akan terganggu. Jadi dari tim penembak jitu itu tidak ada yang tahu bahwa per orang ini jangan-jangan yang ada isinya saya tidak ada. Begitu tim ragu tembak bilang 1, 2, 3 tembak, langsung blang mengenai satu yang vital, sudah pelaksanaan dibuatkan berita acara. Nah itu. Nah sekarang hukuman penjara. Hukuman penjara itu dapat dilaksanakan, pelaksanaan ini di seluruh LP di Indonesia, rutan di Indonesia. Beda dengan hukuman kurungan. Kalau hukuman kurungan itu di tempat-tempat tertentu, ya. Dan sifatnya orang yang masih diduga sebagai pelaku tindak pidana. Belum ada kekuatan hukum tetap, artinya belum disidangkan. Sedangkan hukuman denda, ya denda itu otomatis secara materi. Oke? Jadi ini sudah jelas banget, rekan-rekan, jangan pernah bimbang dan ragu dalam hal penjelasan ini ya. Terus sistem penjatuhan hukuman. Hukuman pokok hanya dapat dijatuhkan jenis pajak bersifat imperatif wajib. Tidak dikenal sistem kumulasi dalam pidana pokok. Bila suatu tindak pidana diancam beberapa jenis pidana pokok, maka harus dipilih secara alternatif. Nah ini, kalau dalam bahasa anunya itu kumulatif. Yang pernah saya jelaskan, ya, ketika Anda melakukan penembakan terhadap orang yang menjadi sasaran tembakmu dan proyektil itu lari mengenai kacanya mobilnya orang, blok dadar sana pecah semua, ada 3 mobil. Yang diambil adalah pasal yang paling terberat ancaman hukumannya. Paham ya? Ini saya sudah berulang-ulang. Sedangkan hukum tambahan tadi sudah saya jelaskan, tertentu saja ya. Kalau saya jelaskan tentang hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara, hukuman penjara sementara minimal 1 hari, maksimal 15 tahun, hukuman penjara sementara boleh dijatuhi hukum maksimal 20 tahun, kejahatan itu boleh dipidana mati seumur hidup, pidana penjara, karena adanya summon law. Summon law itu penggabungan suatu perbuatan, satu tindak pidana
yang berulang dari gabungan. Kalau residivis itu orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman, jadi ada kekuatan hukum tetap, dia mengulangi perbuatan terus menerus, ya. Jadi itu definisi residivis, ya. Terus perampasan kemerdekaan diri minimal hukuman 1 hari. Ya, itu penjelasan itu tidak perlu saya jelaskan, tinggal rekan-rekan baca. Tadi yang saya ceritakan, hukuman penjara diancam pada kejahatan berat. Sebetulnya ancaman hukuman kejahatan berat itu kayak apa sih? Jadi begini ya, contoh nih, kejahatan berat ini begini. Si A mau melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan. Ini contoh aja, pasal 365. Pencurian dengan kekerasan. Artinya diawali sesaat setelah peristiwa dia melakukan perampokannya, dia pengambilan barangnya, diawali, disertai, diludahi, disudahi itu ya, dengan ancaman kekerasan dan tindakan kekerasan. Contohnya begini, untuk memudahkan si pelaku pencurian untuk mengambil barangnya dan merampas barangnya, saya melakukan penembakan dulu atau saya membunuh dulu. Jadi diawali sesaat setelah peristiwa itu dengan ancaman kekerasan dan perbuatan kekerasan. Nah, itu namanya perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman berat. Bisa jadi dia dihukum mati, bisa dihukum penjara hidup, penjara seumur hidup. Sudah dia membunuh, sebelum membunuh misalnya ada anak gadisnya, dia perkosa dulu. Setelah diperkosa dia bunuh. Tuh. Jadi perbuatan ini melakukan suatu akumulasi yang sangat-sangat, dia tidak punya pri kemanusiaan dalam hal melakukan satu kejahatannya, ya. Jadi ini silakan. Jadi sebetulnya yang namanya perbuatan diancam pada kejahatan berat itu melakukan satu perbuatan yang di luar norma manusia yang sudah terlalu berlebihan, ya. Nah, itu biasanya perampokan, ya. Kalau istilahnya, kalau orang umumnya bilang perampokan, padahal pencurian dengan kekerasan. Karena pencurian itu ada dari pasal 362 pencurian biasa, 363 pencurian dengan pemberatan, 364 pencurian dalam keluarga, 365 pencurian dengan kekerasan. Oke ya. Jadi ini rekan-rekan betul-betul saya jelasin sejelas-jelasnya, biar tambah pinter, ya. Nah, sekarang tak jelasin tadi akibat adanya perubahan pandangan dan penilaian terhadap terpidana, maka jenis hukuman pertama, hukuman bersyarat, pembebasan bersyarat, dan hukuman tutupan. Nah, ini saya jelasin. Hukuman tutupan itu pada saat hakim akan menjatuhkan itu, orang yang diduga melakukan satu peristiwanya untuk kepentingan negaranya, untuk kepentingan organisasinya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dirinya, ya. Dan beda tata cara hukuman tutupan dengan hukuman pidana lainnya. Perlakuannya kepada orangnya, berlaku pada pekerjaannya, berlaku pada tempatnya, ya. Jadi rekan-rekan tuh sudah tak jelasin, kalau semuanya waktu juga tidak habis, tidak cukup. Terus ini lagi
Pembebasan bersyarat berdasarkan pasal 15. Seseorang dijatuhi penjara dan telah dijalani masa hukuman sebesar 2/3 alasannya, maka terpidana tersebut dapat dikeluarkan dari penjara, tidak perlu menjalani sisa yang sepertiganya. Artinya begini, kalau dia sudah melakukan 2/3 dan dilihat perilakunya sudah baik, bisa dikeluarkan demi hukum. Oke, jadi oleh karenanya itu, kalau misalnya jadi napi yang baik, jangan aneh-aneh, karena di sana juga dipelajari. Jadi rekan-rekan yang perlu dipahami semuanya harus betul-betul apa yang menjadi keinginan saya, ya, keinginan perguruan tinggi diusahakan maksimal. Nanti kalau ada suatu pertanyaan yang sekiranya kurang jelas, monggo ditanyakan, ya. Terima kasih. Semoga Allah memberikan suatu kemudahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Kalau ada sesuatu ucapan yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang baik, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.